Part 232. Dialah yang berusaha. Kenapa aku tidak berani? Bahkan aku berani untuk meninjumu dan menendangmu keluar sekarang juga. Perempuan hamil itu mendengus kesal mendengar Darren yang akan menjadikannya seperti induk kucing yang melahirkan terus-menerus tanpa jeda. Hahaha, aku hanya bercanda. Mana mungkin aku membiarkan istriku hamil dan melahirkan terus-menerus. Sudahlah, anggap saja itu intermezzo. Setelah dari sini, kita langsung kembali ke rumah ya. Liburannya batal, ucap Darren sambil mengambil bantal yang jatuh ke lantai. Terserah kamulah, jawab Kalista sambil ingin berbaring kembali karena sudah terlalu lama duduk. Darren pun refleks membantu Kalista merapikan bantal dan posisi tidurnya agar lebih nyaman. Sepasang suami istri yang baru saja bekerja keras di ruang baca tadi pagi, kini sudah kembali berada di kamar setelah mandi dan berganti pakaian kembali. Sayang, kemarilah. Dev menarik lembut tangan bidadari hatinya untuk duduk bersama dengannya di tepi kasur. Seandainya aku melakukan kesalahan besar, apakah kamu masih akan berada di sampingku? Dev menatap sepasang netra dengan bola mata warna hitam itu lekat-lekat. Kesalahan apa yang kamu lakukan? Dian balik bertanya, mencari jawaban di sepasang mata di depannya. Sejujurnya, dulu Dian ingin pergi sejauh mungkin dari pria yang berstatus suaminya ini. Namun, begitu banyaknya kejadian di antara mereka yang ternyata Dian tidak bisa menjauh darinya. Dan perlahan, rasa itu mulai tumbuh. Dia menyukai kehadiran Dev dan mengharapkan sentuhannya setiap saat. Bila Dev tidak ada di sisinya, dia merasa ada yang kurang. Hanya andaikan saja, kalau aku, apapun yang terjadi, tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sangat berharap dan selalu berdoa, agar Dev Junior segera hadir di rahimmu. Aku sudah berbuat kesalahan yang amat besar sebelumnya, jadi aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ujar Dev, pria iblis yang selalu menghantui seorang Dian. Sudahlah, jangan bicara yang tidak-tidak. Aku mau menelpon Kalista dulu. Sejak aku punya telepon, aku belum menghubunginya. Dev terkesiap mendengar penuturan sang istri. Dia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Sesungguhnya yang terjadi adalah, dia yang merencanakan pembunuhan Kalista di dalam villa. Namun karena keluguan orang-orang suruhannya, rencana itu berhasil digagalkan dan ketiga orang yang menculik Kalista saat ini masih dalam proses penyelidikan di kantor polisi. Beruntung Dev tidak bertatap muka langsung dengan para penculik itu saat memberikan tugas. Namun, tetap saja Dev diliputi kecemasan sewaktu-waktu istrinya tahu kalau dialah yang berusaha membunuh temannya. Kalista, ini aku Dian. Dian tampak sumringah dan senang sekali sambungan teleponnya diterima oleh teman satu-satunya itu. Dev duduk tersenyum tipis di sebelah sang istri. Pria itu ingin mengetahui perkembangan perempuan yang gagal dibunuh itu. Dian, apa kabar kamu? Kenapa kamu baru menelponku sekarang? Suara Kalista jelas terdengar dalam keadaan lemah. Kamu, kenapa terdengar lemas? Kamu lagi sakit. Dian menatap sang suami di sebelahnya. Dev tersenyum dan mengusap rambut Dian yang tampak sangat khawatir dengan kondisi temannya itu. Tidak apa-apa, aku hanya baru bangun tidur. Kamu di mana sekarang? Kita ketemuan yuk, ucap Kalista. Dia rindu dengan temannya itu. Dulu mereka sering menghabiskan waktu bersama dan mengobrol apa saja hingga larut malam. Kini mereka sudah sibuk dengan suami masing-masing dan nyaris tidak pernah bertemu sama sekali. Hayuk, alamat kamu kirim ke aku. Nanti aku ke rumahmu. Atau, kita bertemu di luar. Ucap Dian dengan antusias. Nanti kalau aku sudah ada di Jakarta, aku akan kirim alamat rumahku. Jawab Kalista di ujung telepon. Kamu sekarang di mana? Tidak lagi di rumah. Aku lagi di luar. Senang mendengar suaramu kembali. Ujar Kalista dengan suara paraunya. Sepertinya kamu sedang sakit. Ya sudah, kamu istirahat dulu. Ini nomor teleponku, kamu bisa simpan ya. Ucap Dian sebelum mengucapkan salam perpisahan. Siapa? Darren yang sudah membelikan Kalista ponsel baru dengan bantuan Ivan dan Hera, menyimak sejak tadi percakapan istrinya dengan orang yang tidak dikenalnya. Dian, temanku satu-satunya. Kami merencanakan untuk bertemu satu sama lain. Jawab Kalista. Oh ya, dokter tadi bilang kalau kamu sudah boleh pulang hari ini. Sebentar lagi kita pulang, setelah Hera menebus resep di apotik. Ucap Darren. Benarkah? Syukurlah, aku tidak suka bau rumah sakit. Walaupun aku kelak akan kembali lagi ke rumah sakit saat melahirkan.
Kalista tersenyum cerah. Permisi Tuan, obat yang harus ditebus sudah selesai. Surat-surat juga sudah selesai distempel. Nyonya sudah bisa pulang sekarang. Ujar Hera yang menyusul ke puncak dengan dijemput oleh Ivan. Bagus. Kita pulang sekarang, sayang. Aku tidak mau berlama-lama di tempat ini. Ivan yang sudah menyiapkan kursi roda dibantu salah seorang perawat di rumah sakit ini, membantu mengangkat Kalista perlahan untuk duduk di kursi roda didorong oleh Darren menuju mobil mereka yang dikemudikan Ivan. Darren merasa lelah dan ngantuk karena semalaman tidak tidur jadi dia tidak ingin mengemudi mobil saat ini, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Hera duduk dengan Ivan di kursi penumpang bagian depan. Sementara kedua majikan mereka duduk di belakang. Kalista menyandarkan tubuhnya ke samping di mana Darren duduk. Pria yang penampilannya sedikit kusut itu, mendekap lengan sang istri dengan penuh kehangatan. Istri yang terlalu banyak mengalami penderitaan akibat ulah kejam beberapa orang. Entah apa yang akan terjadi lagi padanya, tapi kali ini Darren pastikan, orang itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Perjalanan menuju Jakarta memakan waktu lebih dari 2 jam karena saat ini adalah akhir pekan. Waktu yang lama tersebut dimanfaatkan oleh Darren untuk beristirahat memejamkan mata agar tubuhnya kembali segar setelah tidur sejenak. Sementara di tempat lain, sepasang suami istri sedang mampir di rest area sebelum sampai di rumahnya. Kamu lapar, kita mampir makan dulu setelah mengisi bensin. Ucap Louis sambil mengusap pipi mulus Liha dengan 4 jarinya. Liha tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah mereka menghabiskan momen berdua dengan suasana yang cukup panas dan romantis, Louis tampak lebih romantis dan tidak canggung lagi untuk menunjukkan kemesraan di hadapan siapapun. Justru terkadang Liha yang merasa risih namun dia sedikit nyaman juga. Louis menggandeng tangan Liha menuju sebuah restoran dengan ciri khas masakan bumi Parahyangan. Liha dan Louis yang tidak terbiasa, mau mencoba menu makanan di restoran ini yang terkenal dengan ambil lalapan dan sambal sepuasnya. Liha memesan gurame goreng, tahu dan tempe goreng, juga sayur asam. Louis meminta sop iga sebagai sayurannya. Minuman yang dipesan Liha adalah teh manis hangat 2. Sambil menunggu pesanannya dengan duduk di kursi dan meja yang terbuat dari kayu, Louis menatap wajah ayu Liha yang tidak henti-hentinya dia pandang. Perempuan yang merasa ditatap itu, pura-pura melihat ke arah lain. Part 233. Pemandu gratis tanpa dibayar. Sambil menunggu pesanannya dengan duduk di kursi dan meja yang terbuat dari kayu, Louis menatap wajah ayu Liha yang tidak henti-hentinya dia pandang. Perempuan yang merasa ditatap itu, pura-pura melihat ke arah lain. Bisakah kamu berhenti menatapku? Apakah ada yang aneh dengan wajahku? Liha tidak tahan juga akhirnya langsung bertanya. Iya, jawab Louis sambil tersenyum. Apa yang aneh? Ada sesuatu menempel di wajahku. Liha meraba-raba wajahnya mencari sesuatu yang mungkin ada menempel di sana. Wajahmu mengalihkan duniaku. Jawab Louis dengan senyum memikatnya. Refleks wajah Liha memerah tersipu malu. Maksud kamu apa? Entahlah, aku yang liar begini bisa mendapatkan istri bagaikan bidadari sepertimu. Pasti di kehidupanku sebelumnya aku sudah melakukan banyak kebaikan sehingga dibalasnya di kehidupan yang sekarang. Jawab Louis. Kamu terlalu lebay dan mengada-ada. Sahut Liha dengan tangan memangku dagunya dan melihat ke arah samping, di mana dapur restoran itu sedang mempersiapkan pesanan mereka. Bagaimana kalau kita bulan madu? Tiba-tiba Louis mengeluarkan ide yang baru muncul di kepalanya. Bulan madu? Kemana? Jawab Liha. Dia tidak tahu apa itu bulan madu. Selama bisa berdua dengan suami dimanapun berada, baginya itu sudah bulan madu. Kamu mau kemana? Sebutkan saja nanti aku atur perjalanannya. Jawab Louis lagi sambil mengeluarkan notenya untuk mencari destinasi wisata khusus pasangan baru menikah untuk bulan madu. Aku tidak tahu mau kemana. Aku hanya pernah di Bali dan Jakarta, juga Itali. Selain 3 kota itu, aku tidak tahu harus kemana. Jawab Liha dengan polosnya. Aku ingin ke tempat di mana musim dingin berada. Jadi, aku bisa memelukmu sepanjang hari dan kita bisa membuat bayi setiap saat. Ujar Louis sambil terkekeh membayangkan dirinya dan Liha berdua saja di kamar memadu kasih sepanjang waktu. Cekak-cekak, otak Anda benar-benar mesum. Jawab Liha sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Diskusi mereka pun harus berakhir dengan datangnya pesanan mereka.
Louis dan Liha menatap penuh hasrat dan lapar karena dari malam mereka belum mengisi perutnya sama sekali. Tidak lupa Liha mengajak sang suami untuk berdoa dulu sebelum makan. Setelah setengah jam lebih, akhirnya semua makanan di atas meja pun ludes tidak bersisa. Baik Liha maupun Louis tampak sangat kenyang dan malah membuat mereka jadi mengantuk. Kita tidur sejenak di dalam mobil ya. Aku kok mengantuk setelah makan, ujar Louis sambil menahan uap kantuknya dengan menutup mulutnya. Hehe, iya, tapi, kita sholat zuhur dulu ya. Tadi aku lihat ada masjid besar di sini. Liha berkata dan dibalas dengan anggukan sang suami. Louis memang tidak rutin sholat namun setidaknya sejak kecil dia sudah belajar itu semua di sekolahan. Hanya saja pergaulan bebas sejak remaja membuatnya meninggalkan semua ibadahnya tanpa dilakukannya sama sekali. Mereka pun keluar restoran dan menuju masjid yang ditunjuk Liha. Mereka berpisah sesuai dengan pembagian tempat antara pria dan wanita. Liha yang selesai belakangan, melihat Louis yang sedang berbicara dengan seorang perempuan muda yang selesai sholat sepertinya karena membawa mukena lipat di tangannya. Liha melihat saja dari jauh, tidak ingin menghampiri. Perempuan berjilbab yang telah sah menjadi istri dari seorang pria blasteran berwajah tampan itu, ingin melihat sampai di mana Louis bercakap-cakap. Melihat Liha yang memperhatikan dari jauh, Louis mengundurkan diri untuk menghampiri sang istri, namun perempuan itu ternyata terus mengejar suaminya dengan mengucapkan kalimat yang jelas-jelas didengar Liha karena suara perempuan itu yang lumayan jelas. Aku Nancy, mungkin kita bisa tukar nomor telepon. Aku akan menunjukkan tempat-tempat menarik di Indonesia. Aku bisa menjadi pemandumu gratis tanpa dibayar, asalkan kamu mau mengajakku. Ucap perempuan itu masih dengan gigihnya mendekati Louis. Maaf, aku sudah bilang kalau aku sudah menikah. Sebaiknya kamu mencari pria lain untuk diajak jalan-jalan. Jawab Louis, masih berusaha sabar meladeni ucapan perempuan tersebut. Aku tidak percaya. Kamu pasti berbohong. Aku sering menjumpai bule yang bilang sudah menikah, ternyata masih bujangan. Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan meminta kejelasan status. Ucapnya semakin berusaha mendekati Louis. Maaf Nona, pria ini sudah menikah. Dia suamiku. Tolong cari pria lain untuk didekati. Liha lama-lama jengah juga melihat perempuan itu masih gigih mendekati suaminya. Dan, Louis tampak mengeraskan rahangnya menahan sabar. Liha pun turun tangan dan menggenggam tangan Louis, sang suami. Cih, ngaku-ngaku saja. Kamu itu perempuan berjilbab seharusnya malu berbuat seperti itu. Dengan nada sinisnya, perempuan itu masih berupaya menjerat Louis agar bisa membawanya pergi. Nona, Anda benar-benar tidak tahu malu. Saya sudah bilang saya sudah punya istri dan ini istri saya. Apa perlu saya tunjukkan buku nikah? Louis berkata dengan nada tegas akhirnya. Perempuan tersebut agak gentar juga mendapat gertakan pria yang sebelumnya menolak secara halus. Dasar perempuan aneh, Louis berkata setelah berjalan agak jauh dengan masih menggandeng tangan Liha erat-erat. Bukannya kamu senang? Ucap Liha dengan seringai sinis. Jangan bicara yang tidak-tidak. Ayo masuk ke mobil. Kita langsung menuju Jakarta, aku sudah segeran setelah sholat. Jawab Louis. Liha tersenyum geli melihat wajah suaminya yang cemberut karena merasa terganggu. Perjalanan menuju Jakarta dilalui Louis kurang dari 2 jam. Setelah sampai rumah, pria itu masih menggandeng tangan istrinya untuk menuju ke kamar. Buatkan sup untuk nyonya dan jeruk peras hangat. Bawa ke kamar segera setelah selesai. Darren memerintahkan Hera untuk menginstruksikan pada pelayan dapur menyiapkan makanan dan minuman untuk istrinya agar lekas sehat dan fit kembali. Baik Tuan. Hera segera menuju ke dapur dan mengatakan apa yang baru saja didengarnya. Darren memapah Kalista untuk berjalan menaiki tangga menuju kamar mereka di lantai 2. Kalista dengan hati-hati berjalan karena kini bukan hanya punggungnya yang terluka tapi juga kakinya kini ikut mendapatkan musibah. Sungguh dia tidak menduga jalan hidupnya akan seperti ini, selalu bertemu dengan bahaya dan dikelilingi oleh orang-orang yang membencinya dan keluarganya. Part 234. Berhak untuk berharap lebih. Darren memapah Kalista untuk berjalan menaiki tangga menuju kamar mereka di lantai 2. Kalista dengan hati-hati berjalan karena kini bukan hanya punggungnya yang terluka tapi juga kakinya ikut mendapatkan musibah. Sungguh dia tidak menduga jalan hidupnya akan seperti ini,
selalu bertemu dengan bahaya dan dikelilingi oleh orang-orang yang membencinya dan keluarganya. Terima kasih. Kalista tersenyum kepada suami yang selalu menemaninya selama di rumah sakit. Darren membantu Kalista menaikkan kakinya ke atas kasur dan merebahkan dirinya dengan nyaman. Aku ke kamar mandi dulu. Kamu mau ke kamar mandi juga? Darren berkata sebelum berjalan menjauh menuju kamar mandi. Tidak, terima kasih. Aku lelah ingin segera tidur. Jawab Kalista. Baiklah, tidur saja. Darren pun segera menunaikan hajatnya yang ditahannya selama di perjalanan. Kalista memikirkan semua ucapan yang dikatakan penculik itu. Apakah ini semua ada hubungannya dengan papahnya? Betapa kejamnya dunia bisnis. Banyak persaingan dan dendam bertebaran di mana-mana. Mungkin saat ini nyawanya masih tertolong, tapi entah kalau ada lagi peristiwa seperti ini. Darren benar kalau aku harus bisa menjaga diriku sendiri, agar tidak ada lagi peristiwa seperti ini untuk ketiga kalinya. Darren, kapan aku bisa mulai latihan menembak? Kalista melihat Darren baru keluar dari kamar mandi langsung menagih ucapannya saat di rumah sakit. Kamu beneran mau? Sebenarnya aku mau bela diri seperti karate atau taekwondo. Tapi kan aku lagi hamil. Ujar Kalista. Besok aku cari tahu tempat di mana kamu bisa latihan sekaligus mengambil sertifikasi izinnya. Tapi ingat, kamu tidak boleh bawa pistol kemana-mana kalau sudah punya izin. Pria dengan bulu-bulu halus di rahangnya itu membuka kaosnya sehingga nampaklah dada berbentuk kotak-kotak seperti iklan minuman kesehatan pria di TV. Pria dengan manik mata hijau itu ingin mengganti kaos dengan yang baru. Tentu saja. Tok tok tok. Nyonya, maaf. Supa soupnya sudah siap. Boleh saya bawa masuk? Hera dengan penuh kesopanan meminta izin Kalista yang matanya berbinar-binar mendengar nama makanan favoritnya. Iya, bawa masuk saja Bu. Kalista melihat Darren sudah selesai berganti baju, barulah dia mengizinkan Hera untuk masuk. Kamu makan ditemani Hera dulu ya. Aku ke bawah sebentar. Darren mengecup ubun-ubun sang istri dan meninggalkannya sendirian bersama Hera. Kalista mengangguk. Permisi Nyonya, makanan dan minumannya sudah siap. Hera datang bersama seorang pelayan bagian dapur membawa kereta makanan berisi menu bergizi yang sudah disiapkan untuk ibu hamil yang baru saja mengalami penculikan dan percobaan pembunuhan lagi untuk kedua kalinya. Sungguh, siapapun tidak ada yang menyangka, di balik tubuhnya yang langsing dan berbadan dua ini, perempuan hamil ini sudah 2 kali lolos dari maut. Terima kasih Bu, aku mau makan sekarang mumpung masih hangat. Kalista duduk dengan lebih tegak lagi. Dia ingin segera menghabiskan makanan yang sangat disukainya itu semenjak hamil. Pria itu meraba-raba kasur di sebelahnya. Kemana istrinya? Masih dengan mata tertutup karena nyawanya belum sepenuhnya berkumpul dengan raganya, Louis mencari keberadaan istrinya. Kamu masak apa? Louis duduk di kursi makan yang ada di dapur. Oh, kamu sudah bangun. Aku masak seadanya bahan di dalam kulkas. Liha berkata tanpa menatap wajah pria yang mengajaknya berbicara. Mau aku bantu? Tanya Louis lagi. Tidak usah, kamu ngopi saja dulu, aku sudah siapkan di atas meja makan kopinya. Ujar Liha. Wah, terima kasih ya. Memang paling enak punya istri. Apa-apa sudah disiapkan. Ujarnya lagi. Liha tersenyum senang mendengarnya. Di dalam rumah ini tidak ada banyak pelayan. Hanya ada 2 orang pembantu wanita untuk membantu membereskan rumah dan memasak. Apartemen yang biasa Louis tempati, ditinggalkannya dan berganti dengan rumah yang tidak cukup besar tapi nyaman digunakan. Sesuai dengan permintaan Liha, rumah yang tidak terlalu besar dan hanya ada pelayan wanita agar dirinya sewaktu-waktu bisa melepas jilbab tanpa ragu. Sudah matang, selamat makan. Beberapa makanan menggugah selera Louis. Dia benar-benar pria beruntung. Di kehidupan sebelum menikahnya yang penuh dengan kegiatan hura-hura dan bercinta dengan wanita sesuka hatinya, tapi saat menikah malah mendapatkan istri yang sangat cantik, menutup aurat, dan pintar mengambil hatinya dengan berbagai cara. Terima kasih. Ayo kita makan sama-sama. Ucap Louis. Tunggu dulu, aku ambilkan minumannya. Khusus untuk sarapan kali ini, Liha sengaja membuatnya sendiri. 2 gelas jus jambu merah dibawa Liha dengan menggunakan nampan cantik yang terbuat dari kayu. Baiklah ayo kita makan. Sebelum makan seperti biasa, Liha mengingatkan Louis untuk berdoa. Makanan yang sangat sederhana namun bisa membuat Louis nambah sampai 2 kali. Liha sangat senang suaminya sangat menyukai masakan buatannya. 2 hari lagi kita akan bulan madu ke Maldives.
Ucap Louis tiba-tiba yang membuat Liha berhenti menyuap makanan yang sudah berada di depan bibirnya. Bulan madu. Liha tidak percaya Louis benar-benar akan membawanya bulan madu. Perempuan cantik ini mengira, pernikahannya hanyalah sebatas perjanjian di atas kontrak tanpa harus memasukkan unsur-unsur keseriusan di dalamnya. Namun, ternyata pria ini benar-benar memainkan drama pernikahan ini menjadi begitu serius. Kenapa? Kamu kaget? Dengan tatapannya yang dalam, Louis menatap istrinya yang tampak ragu-ragu. Aku pikir, pernikahan ini hanya perlu ijab sah, menuntaskan kewajiban, dan menuntut hak, setelah itu selesai. Ternyata perlu bulan madu juga. Jawab Liha lirih sambil menunduk. Louis menarik dagu istri yang tiba-tiba murung dan menghadapkan wajahnya ke wajahnya sendiri. Kamu pikir aku bercanda? Kamu pikir aku menikahimu karena uang 500 juta? Semua itu kan kamu yang berpikir ke sana dan aku mengikuti apa yang kamu pikirkan. Jawab Louis sambil mengusap bibir ranum perempuan yang sangat amat dicintainya itu dengan ibu jarinya, entah sejak kapan Louis mulai memiliki rasa kuat untuk memilikinya. Aku tidak berani berharap lebih. Karena aku tahu aku bukanlah seperti perempuan yang selalu berada di sekitarmu. Jawab Liha dengan mata sendunya menatap kedua bola mata Louis yang hitam pekat. Kamu berhak untuk berharap lebih. Karena kamu adalah istriku dan aku adalah suamimu. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang memisahkan kita. Louis menelan selaiva menahan keinginannya yang mulai muncul lagi pagi ini.